wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasriqus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma 'alaina illa al balagul mubin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola At-Taqwa Bapak Haji Soeharto dan seluruh jajarannya dan jamaahnya, semoga Allah berikan sehat wal afiyah. Amin. Akhirnya Ustaz Sarwoto juga diberikan sehat wal afiyah. Amin. Dan Ketua Bapak Subuh Bapak Haji Iwan Purnama dan Bapak Haji Upan Effendi, alhamdulillah juga hadir Bapak Haji Nandar Suwarna. Amin. Allah berikan sehat wal afiyah. Amin. Dan para guru, para ustaz, baik dari musholah maupun masjid yang tidak disebutkan oleh Al-Fakih Sekelurahan Makassar, mudah-mudahan guru-guru kita Allah berikan sehat wal afiyah. Amin. Dan seluruh jamaah, baik jamaah musholah At-Taqwa atau jamaah Barakah Subuh yang datang dari musholah dan masjid, mudah-mudahan semuanya Allah berikan sehat wal afiyah. Amin ya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, Ali karramallahu wajhah. Tamanna Jibril, malaikat Jibril pengen ayyakuna Adama menjadi anak Adam. Lisab'i khisalin, karena senang kepada yang 7 perkara. Jadi kata Rasulullah, malaikat Jibril pengen jadi anak Adam. Pengen, ya, bahasanya tamanna. Kalau tamanna ini mengharapkan tapi orang layak, tidak layak, hanya pengen saja, tidak terlaksana. Jadi malaikat Jibril pengen menjadi anak Adam, menjadi kita nih, seperti kita pengen menjadi anak Adam, karena malaikat Jibril senang kepada yang 7 yang dilaksanakan oleh anak Adam. Berarti kalau kita sedikit dibuka dulu, berarti yang 7 ini begitu mulia, begitu agung, dan nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu yang pertama yang dipengenin oleh malaikat Jibril tapi dilaksanakannya oleh kita, anak Adam? Pertama,
kata Rasulullah, as-sholawatil khamsi ma'al imami. Malaikat Jibril pengen menjadi anak Adam, senang yang pertama sholat 5 waktu ma'al imami, bersama imam. Ini yang dipengen oleh malaikat Jibril. Jamaah kira-kira bisa menjawab nggak? Sholat 5 waktu beserta imam. Maksudnya bahasa lain apa ini? Sholat berjamaah. Ini malaikat Jibril mengatakan, taman saya pengen banget jadi anak Adam, seneng tuh kalau sholat dengan berjamaah. Jadi walaupun dikatakan hukumnya sunnah muakkadah sholat berjamaah, tapi kalau dilihat dari sisi ini sangat dicintai oleh malaikat Jibril. Hadirin rahimana wa rahimakumullah, kalau kita ada waktu dan kesempatan, sayang kalau kita sholat tidak berjamaah. Kalau ada waktu dan kesempatan kita tidak berjamaah, sangat sayang. Karena ini adalah sholat berjamaah, pelaksanaannya adalah dicintai oleh malaikat Jibril, disenangi oleh malaikat Jibril sampai beliau mengatakan, saya pengen jadi anak Adam karena saya senang begitu agungnya kalau sholat 5 waktu dengan berjamaah. Maka dengan inilah mudah-mudahan aus sami'an au muhibban fala takun khamisan fatahlik. Kata Rasulullah, jadilah engkau dari yang 4. 1, kun aliman, jadilah orang alim. Berarti kita mampu untuk memberikan ilmu. Alim belum bisa, au muta'aliman, belajar. Belajar belum mampu, belum ada waktu, au sami'an, mendengarkan. Kalau sekarang kita ngajinya jiping, bahasanya itu kan apa itu jiping? Ngaji dengan kuping, nggak bawa kitab, nggak bawa buku, nggak bawa pensil, nggak bawa apa, kita dengerin, itu namanya jiping. Sami'an, dengerin. Au muhibban, atau engkau yang keempat, tanamkan cinta, senang. Jangan menjadi yang kelima. Kalau engkau menjadi yang kelima, patah rika, engkau menjadi orang yang rusak dan hancur. Tahrik. Mana yang kelima? Jadi alim tidak, belajar ogah, ngadengerin orang doyan, cinta juga enggak. Jadi 4 ini enggak ada di diri kita. Maka di kita kalau enggak ada yang 4, jadi yang berapa? Jadi yang kelima. Kalau jadi yang kelima, kata Rasul, fatahlik, engkau menjadi orang yang celaka. Maka insya Allah kita tanamkan nih, mau jadi aliman silakan, au muta'aliman silakan, yang belajar, atau kita sami'an mendengarkan silakan, au muhibban, kita tanamkan cinta. Oh, di At-Taqwa ada pengajian, masih ditanamkan senang. Saya belum bisa hadir, tapi saya untuk menanamkan cinta dan senang, alhamdulillah itu masih ada. Walaupun yang terakhir, hadirin rahimana wa rahimakumullah, itu baru 2 yang dicintai oleh malaikat Jibril, tapi diamalkan oleh kita. Apa tadi yang kedua? Berduduk gabung dengan orang-orang baik, dengan ulama. Itu duduknya itu dicintai oleh malaikat Jibril. Yang ketiga, kata Bang Cecep tadi, ke-8 saja nanti, tinggal berapa menit lagi ya. Yang ketiga adalah wa'iyadatil marid, amalan yang dilaksanakan oleh anak Adam tapi dicintai oleh malaikat Jibril.
senang malaikat Jibril pengen seperti anak Adam. Yang ketiga, wa iyadatil maridi, menjenguk orang sakit. Iyadah artinya menjenguk, maridi orang sakit. Ini dicintai oleh malaikat Jibril. Hadirin rahimana wa rahimakumullah. Ya. Kapan kita dianjurkannya untuk menemui orang sakit? Ketika di hari pas terjadi yang sakit itu. Habisnya itu, ya. Kejadian sakitnya cepat kita jenguk. Tapi Pak Haji Soeharto nggak boleh ngejenguk paling banyak ya sekarang ya. Iya, iya Pak. Nggak banyak jenguk banyaknya. Waktu dulu kita sebelum Covid kan bisa 10 orang gitu ya. Nah, hadirin rahimahullah, ini bukan orang sakitnya, orang yang menjenguknya, yang disenangi oleh malaikat Jibril. Saya dapat ilmu itu dari ibunya Bapak Haji Wan Benar, Ibu Haja Tim Suti. Beliau, ya Allah, beliau berkah banget ya, beliau sehat. Itu saya dikasih ilmu. Kalau ibu mah Ustaz, daripada dijemuk, mendingan kejemuk. Tentu Bu Haji Tim Suti seperti itu. Nah, daripada kejemuk, daripada dijemuk, ibu mendingan kejemuk. Artinya apa? Dia itu senang sekali menjenguk orang sakit dan mungkin bisa menjadi doa jauh dari sakit, begitu menjadi doanya. Daripada saya dijenguk, mendingan dijenguk. Saya kedengaran kabar nggak hadir di Barokah Subuh, katanya sedang menuju kurang sehat. Padahal saya mungkin kesiangan saja keadaan masih sehat, batuk-batuk saja gitu kan. Jam 11 biasanya kan ke rumahnya. Itu udah siap-siap mau berangkat ke rumah. Katanya sakit Ustaz. Enggak Bu, saya nggak sakit, kesiangan kata saya. Hadirin, pahalanya besar. Saya lihat di dalam kitab namanya Irsyadul Ibad. Ini memang fadhailul amal ya. Itu memang termasuk hadis Rasulullah, tapi fadilah amal. Innar rajula idza ada akhahu salat alaihi sab'una alfi malakin hatta yumsi. Innar rajula idza ada akhahu gudwatan salla alaihi sab'una alfi malakin hatta yumsiya. Sesungguhnya seorang laki-laki apabila dia menjenguk saudaranya yang sakit di pagi hari, itu dibacain salawat oleh 70.000 malaikat. Sab'una alfi, sab'un 70, alfin ribu, 70.000 malaikat mengutarakan doa dan salawat kepada orang yang menjenguk orang sakit di pagi hari, hatta yumsiya, sampai sore hari. Nah, biasa hadirin. Jadi seorang menjenguk orang sakit di pagi hari itu didoakan oleh malaikat sebanyak 70.000. 70.000. Sab'un alfi, 70.000 malaikat membacakan doa, bersalawat kepada orang yang menjenguk orang sakit di pagi hari sampai sore. Begitu juga kalau dia menjenguk sore hari, dibacakan salawat pada 70.000 malaikat sampai di pagi hari. Jadi nilainya orang-orang yang menjenguk orang sakit itu luar biasa hadirin rahimahullah. Dan itu pun termasuk yang dibiasakan oleh Nabi kita Muhammad. Bahkan saya lihat di dalam kitab I'anatul Talib Syarafatul Mu'in, kalau kita menyolatkan jenazah sampai 40 orang, sampai 100 orang, satu orang yang menyolatkan memberikan syafaat kepada jenazah tersebut. Jangan pada dia di luar, butuh ikut sholat, nyolatkan. Kalau kita sayang kepada orang yang meninggal, kadang-kadang kita di luar megangin motor aja. Ya, inti doa menyolatkan apa? Doa kepada jenazah tidak menyolatkannya. Apalagi kita saudaranya, apalagi kita orang tuanya atau anaknya. Ya, nah itu nyalatin. Jangan pegangin motor, boleh di mobil dulu dia.
yang diharapkan orang-orang meninggal di dalam telaga ini. Ingat, itu ada di dalam Ibnu Al-Thariqin. Kalau kita nyolatin jenazah lebih dari 40 orang sampai 100 orang, likulli musalli, setiap orang-orang yang sholat menyolatkan jenazah itu memberikan syafaat kepada jenazah tersebut. Jadi semakin banyak yang menyolatkan, semakin lebih baik yang didapatkan oleh yang kita sholatkan. Ya, di sholat tapi di RW 7, kalau di RW 3 sih pas sholatnya kayak begitu ya. Ya, jangan dibiasakan seperti itu. Ayo, kita sholatin, ikut nyolatin. Ikut nyolatin di sini diharapkan. Hadirin rahimahullah, saya tidak bisa menguraikan yang tidak lagi, cuma disebut saja. Ya, kan udah 4. Yang kelima, wasak ma'i, dicintai oleh malaikat Jibril. Kita rajin memberi siraman air kepada orang lain. Artinya rajin sedekah memberi air kepada orang lain. Apalagi di musim-musim kemarau, ada tetangga kita kekeringan, jangan diam-diam aja. Alhamdulillah punya saya ini masih ada, sini aja kalau ini buat wudhu apa. Itu tuh amalan yang besar pahalanya. Sakil ma'i, memberi air. Kita kadang-kadang ngumpet tuh, biarin aja dia mati airnya tuh. Pahalanya besar, hadirin, dicintai oleh malaikat. Kita kadang-kadang salah di dalam hidup ini ya. Kita coba yang ke-6 ya. Yang ke-6, wa islahu baina isnain. Amalan yang dicintai oleh malaikat Jibril, mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Itu pahalanya besar. Ada orang tidak akur nih, tidak akur, kita akurin, kita damaikan sampai dia akur, sampai dia baik. Itu pahalanya dicintai oleh malaikat Jibril. Jangan malah dikompor-komporin. Ya, kita ini banyak amalan ibadah kita diambil oleh orang lain. Ibadahnya rajin, tapi kita suka menggosip, ngomporin orang lain. Itu amal kita nanti di hari kiamat, kita menjadi orang yang bangkrut. Ibadahnya rajin, tapi amal kita diambil nanti oleh orang lain. Ya. Islah dan baik. Terus yang ke-7 adalah ikramul jari wal yatimi. Yang ke-7, ikramul jari, menghormat tetangga. Ikram menghormat, memuliakan jar, tetangga, wal yatim, dan menghormat, memuliakan anak yatim. Sebetulnya nanti uraiannya banyak. Kita bertetangga itu haknya ada 3. Kalau kita bertetangga dengan orang bukan agama kita, cuma 1 haknya. Kita hanya baik dengan dia karena beda agamanya. Wajib baik walaupun dia bukan agama kita. 1. Kedua, kita bertetangga dengan orang yang sama muslim, tapi bukan saudara sendiri. Nah, 1 agama, berarti 2 haknya. 1 hak tetangga, kedua sama-sama muslim. Ada 3 tetangga hak dengan kita. Sudah dari tetangga, sudah agamanya Islam, sudah saudara kita, pabrik kita. Itu hak ketiga. Hak bertetangga, hak sama muslim, dan hak saudara kita sendiri. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Amin. Sebenarnya ini yang kita belum uraikan. Nanti insya Allah di waktu dan gelombang yang sama kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.